Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pompa air Shimizu ya, panas mati total, panas mati total. Ya, itu terproteksi. Oke, di situ gulungan utama dan gulungan bantu terukur konslet. Ya, di antara kita ukur terlihat perbedaan-perbedaan yang sangat jauh di antara pengukuran antara gulungan ya. Gulungan bantu dan gulungan utama terlihat perbedaan di sekitaran yang konslet terukur antara gulungan bantu dan gulungan utama 4 ya. Yang sedangkan gulungan utama terukur 27 sekitaran seperti itu. Oke, simak terus, perhatikan cara memperbaiki pompa air yang rusak ya, cepat panas baru berapa detik, berapa menit panas lalu mati ya, terproteksi dengan adanya komponen di dalam gulungan termofuse ya. Bila terkena panas berlebih akan mematikan aliran listrik ke gulungan ya, sehingga dilakukan saat pengukuran terlihat jelas menyimpulkan adanya konsleting atau konslet di bagian gulungan ya di dalam. Oke, perhatikan dan simak baik-baik berlahan ya cara proses memperbaiki setiap kerusakan pompa air ini ya, dari mulai pembongkaran ya yang sudah berkarat terlihat baut-bautnya seperti ini. Oke, sahabat, kita bongkar terlebih dahulu ya. Jangan sampai terlewatkan apa-apa di bagian video ini karena ada mungkin yang penting bisa saja terlewat ya. Cara pelepasannya bisa jadi nanti menjadi kesalahfokusan, salah paham ya dalam menyimak video yang saya bagi ini. Simak saja baik-baik sampai selesai, alon-alon ya. Diketuk-ketuk terlebih dahulu ya, karena ini karat-karat sudah menempel pasti ya di antara skrup atau baudan. Pompa air Shimizu ini yang kata pemilik berputar sebentar panas berlebih lalu mati ya, tidak menyala. Oke, karena sifat daripada fuse yang tertanam yang dipasang di dalam gulungan yaitu anti panas ya. Bila terkena panas di badannya dia akan memutus aliran listrik. Oke, setelah melakukan pembongkaran di baut atau skrupan ini terlihat 2 baut yang patah ya. Itu karena mungkin sudah terlalu lama ya mengencang dan berkarat sehingga patah, tetapi di situ patahnya ada tertinggal sedikit ya. Kita nanti akal-akalin saja insya Allah, walaupun saya tidak bagi, yang penting bagaimana cara melepasnya ya. Nah, disinilah terlihat bahwa gulungannya sudah ada yang sedikit ada warna perubahan ya, mungkin karena panas atau apa di bagian yang bawah. Ini biasanya terkena lembabnya suhu ataupun terkena air atau membasah ya, sehingga ada sedikit perubahan-perubahan ya yang paling bawah gulungannya. Oke, tetapi di sini saya harus mencari lebih lanjut di antara gulungan ini karena belum sempat ataupun belum ketemu yang pasti ya. Namun setelah kita lihat di sini terlihat jelas nih ya. Di judul saya kasih nama gulungan bantu dan gulungan utama ya, terlihat jelas konslet ya. Di sini baru kita bongkar, sudah jelas betul dugaan sesuai dengan adanya thumbnail ya, bertuliskan gulungan pompa air ini ya antara gulungan bantu dan gulungan utama connect ya atau konslet. Terlihat ada gosong-gosong ya di antara pertemuan gulungan bantu dan gulungan utamanya. Kayaknya di sini konslet ke dalam ya, dan sedangkan di sini sudah sangat keras sekali ya gulungannya.
sudah terlihat sangat menempel ikatan-ikatan ini ya, susah untuk dibongkar atau dilepas, tetapi di sini saya harus berusaha untuk melepas ikatan terlebih dahulu ya. Oke, ikuti terus ya, ikuti sampai mengerti ya. Proses pembongkaran di sini sudah sangat jelas ya, bahwa gulungan nih sudah terlihat ada yang gosong. Oke ya, kita coba bersihkan terlebih dahulu lah ya, setiap bagian ya gulungan ini kita coba bersihkan, karena memang harus kita bersihkan ya, agar terhindar daripada kotoran ataupun nanti bisa menyebabkan embunan-embunan ya, karena panas ya, ada kotoran bisa menyebabkan terbakar juga ya gulungan. Oke, nah yang jelas sahabat, simak terus sampai selesai ya, sampai mengerti ya, jangan sampai skip dilewat ya videonya, agar lebih mengerti, lebih memahami, lebih nyampe ya ilmu ya, sedikit ilmu yang saya bagi ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Oke, setelah kita coba bersihkan ya, kita amati sambil amati ya. Karena akan melakukan pembongkaran ya, pemisahan antara lilitan utama dan lilitan bantu ini ya. Di sini sudah sangat keras sekali ya, karena sudah menempel ya di gulungan. Kita harus hati-hati dalam melakukan pelepasan ikatan ini ya, yang sudah mengeras ya, yang sudah menempel dengan gulungan ya, yang dikasih pernis ya dari pembuatannya ya, sehingga kalau sudah pemakaian gulungan menjadi keras ya seperti ini. Dan karena panas yang berlebih di antara ikatan ini menempel ke gulungan, sehingga susah sekali ya, dan kita harus dengan hati-hati ya untuk melakukan pembongkaran agar sahabat lebih mengerti ya, lebih memahami ya dalam proses perbaikan pompa air Shimizu ini ya, yang konslet antara gulungan utama dan gulungan bantunya ya, sehingga kalau tidak kita lepas ikatannya, nanti di saat pelepasan atau di saat pemisahan ya, pembongkaran gulungan akan kesulitan ya, bisa jadi banyak yang putus. Oke, di sini sudah terlihat jelas ya, sudah betul-betul memang konslet ya antara gulungan utama dan gulungan bantu ya, sehingga kita akan akal-akali terus ya, kita akan berusaha untuk memperbaiki gulungan ini ya sampai selesai, sampai bisa menyala lagi, sampai bisa menghisap air lagi ya, cukup bertenaga lagi. Yang punya bilang ya mati ya karena panas ya, itu ada komponen fuse ya di dalamnya ya, di sebelah sana ya ada ikatannya. Oke sahabat, jangan bosan-bosan untuk terus menyimak ya, memperhatikan prosesnya ya, tidak semudah yang kita bayangkan membongkar gulungan untuk memisahkan yang konslet ini ya, dikarenakan sudah keras ya gulungannya. Ini pun mau melepas ikatannya pun kesulitannya ya terlihat jelas ya. Kita dengan hati-hati mencongkel sedikit-sedikit untuk melonggarkan ikatannya ya. Kalau kita menggunakan alat-alat tajam pun ya, nanti takutnya tergores ataupun memutus ya lilitan-lilitan ya, sehingga saya memerlukan kesabaran ya dalam melakukan pembongkarannya seperti ini. Simak ya, hanya 31 menit ya sahabat, mudah-mudahan dapat menerima ilmunya, dapat menerima
dengan baik ya. Pengalaman yang saya bagi ini memperbaiki pompa air Shimizu ya yang panas berlebih baru dinyalakan dan mati ya karena terproteksi oleh suatu komponen ya pengaman gulungan ya, termofuse ataupun fuse yang anti panas ya. Bila terkena panas komponen tersebut akan menutup atau akan membuka ya aliran listrik ya, memutus aliran listrik sehingga tidak menyebabkan gulungan konslet dan terbakar ya. Seperti itu fungsinya ya. Di dalam gulungan ini tidak asing lagi ya fuse yang tertanam di setiap gulungan, yaitu pengaman untuk gulungan ya, sehingga bila ada kerusakan yang belum fatal seperti ini bisa gulungannya tertolong ya, tidak harus digulung ulang ya. Seperti itu sahabat. Oke, terus membongkar ikatan sedikit demi sedikit ya agar semua terlepas ya. Sekarang sudah saatnya kita gunting dulu ya, ini menghalangi dari tadi ini arus AC-nya, kabelnya ya, menghalangi. Oke, kita lanjut untuk melepas lagi ya, cukup lama melepas agar sahabat mengerti. Tidak semudah yang dibayangkan memperbaiki pompa air ya, yang mau memisahkan konsletnya antara gulungan utama dan gulungan bantu ya, menempel dan konslet sehingga pompa air akan menjadi konslet dan cepat panas pasti ya. Oke, sengaja saya tidak percepat videonya ya dalam melakukan proses ini agar sahabat tidak menganggap bahwa pekerjaan mudah ya. Oke, setelah semua kita lepas nih ya di bagian gulungan yang sudah keras seperti ini, ikatannya sudah saya lepas semua. Kita coba ukur kembali apakah masih dalam kondisi konslet ya gulungannya. Tadi di 4 ohm ya, yang menandakan itu konsletnya gulungan utama dan gulungan bantu ya, yang menuju gulungan ataupun star kapasitor ya dan strum kapasitor konslet. Nah betul masih konslet ya, keadaannya ada di 4,4 ohm. Itu tidak mungkin ya, tidak lazim. Pompa air yang normal masa harus hanya 4 ohm ya. Di antara gulungan seharusnya lebih ya, dari antara 27 sampai 90 ya, seperti ini di gulungan yang harusnya di gulungan utamanya terukur 27 ohm itu mending ya. Oke, tapi di sini ada di 4 ohm ya, yang menandakan konslet di bawah 10 ohm. Itu sudah pasti gulungan pompa apapun itu kondisinya lagi konslet atau rusak ya. Sahabat perhatikan baik-baik ya agar menjadi catatan. Mengukur 3 kabel keluar daripada gulungan pompa air, bila terukur sangat kecil ya tahanannya itu pasti konslet. Oke. Di sini letaknya cukup, tidak akan saya oprek ya, karena di sini tidak ada yang terkelupas ataupun kerusakan yang fatal. Nah, yang di sini yang saya tetap akan memperbaiki gulungan ini ya, yang konslet ini yang hitam ke dalam kayaknya ini sudah jelas. Konsletnya sangat lebar ke dalam ya, di atas terlihat sedikit tetapi kita harus pisahkan ya sedikit-sedikit. Walaupun di yang lain-lainnya ada sedikit menghitam-hitam, tetapi saya rasa tidak konslet. Nah, sini akan coba saya pukul untuk memisahkan karena kerasnya ini gulungan, tetapi sangat sulit ya. Di sini sudah saya pukul pun tidak menggeser ataupun tidak memisahkan ya, di antara gulungan utama dan bantu tetap masih menempel dengan kuat ya. Nah, di situ sudah terbakar. Kita harus coba pisahkan terlebih dahulu. Kita harus kasih malah di sini pun sudah terlihat nih ada gulungan yang terkelupas ya. Ini gulungan luarnya ya yang menempel ya, tidak terpisah dengan pemisah ya. Di situ memang
yang terkelupas satu jalur sudah terlihat jelas menempel. Dan sini saya akan coba menggunakan bambu lagi untuk mencongkel, tetapi tidak masuk karena kebesaran. Sulit sekali ya, sangat keras sekali. Ini gulungan yang sudah bertahun digunakan ya, karena proses dulu pembuatannya menggunakan pernis ya, sehingga mengeras seperti itu. Dan saya coba pikir akal-akali mau memasukkan ini tali ya, tali sepatu, yang dimana nanti saya akan coba tarik bermacam cara untuk memisahkan gulungan ini ya, yang menempel tetapi sangat keras, sangat sulit ya. Sini sudah saya coba congkel menggunakan ikatan ini agar bisa ditarik ya, dicongkel dengan menggunakan tali sepatu agar tidak lecet ke emailnya, tetapi tetap saja tidak bisa ya, keras. Oke, saya coba bersihkan lagi, mudah-mudahan konsletnya hilang ya. Di situ saya sambil setiap kali melakukan usaha untuk memisahkan dengan cara sedikit-sedikit, tetapi tetap konslet ada. Dan di sini saya akan coba pukul menggunakan tang ya, seperti ini, diganjal dengan keras ya, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai lecet ya, jangan sampai tambah parah ya nanti konsletnya karena lecetnya atau banyaknya yang putus. Insya Allah tidak ya. Di sini saya lakukan yang terbaik ya, walaupun kesulitan terus ya, masih dalam kesulitan. Oke. Di sini saya sudah berusaha untuk mau memisahkan dengan beberapa macam cara, tetapi baru sedikit nih yang terbuka ya, yang tadinya menempel. Coba saya bersihkan lagi. Yang di bagian hitam ini agar terlihat apakah betul banyak yang terkelupas. Tetapi di sini lagi saat proses pun mau memisahkan ya gulungan ini, kendala pasti akan datang ya. Saya menggunakan kayu ya yang lebih besar, lebih kuat untuk menahan, untuk memukul. Dan di sini saya coba pisahkan satu persatu. Ini sudah sangat lengket dari lilitan satu ke yang lainnya ya, sangat menempel jelas. Susah ya untuk dipisahkan. Nah, susahnya di sini prosesnya, perjalanan perbaikannya di sini malah ada yang putus ya. Ini putusnya mungkin proses pemukulan ya, tetapi gak apa-apa karena memang harus dilalui ya perbaikan ini. Dan di sini sudah terlihat jelas sedikit ada kelonggaran ya di antara gulungan yang nempel ya, gulungan batu dan utamanya. Kita coba ukur ya. Di situ tadi putus ya. Apakah putus itu menyebabkan gak ada sambungan? Betul, malah tidak ada sambungan, Inilah sedikit informasi tetapi berharga ya. Ada yang satu jalur putus, berarti itu udah berubah gulungannya, malah putus ya sahabat. Tetapi di sini saya tetap berusaha untuk melanjutkan perbaikan di antara konsletan yang ini ya. Ini yang sudah hitam ke dalam ya, antara gulungan utama dan gulungan bantu ya. Berulang saya ucapkan, di sini malah ada yang putus lagi, jadi dua jalur yang putus ya sahabat. Melakukan pemisahannya saja terkadang malah timbul lagi perkara ya yang harus kita selesaikan ya. Prosesnya tidak mudah ya, tidak semudah yang kita bayangkan sahabat. Nah, maka dari itu saya berbagi untuk full semua ya perbaikan perjalanan memperbaiki pompa air Shimizu ini yang konslet antara gulungan bantu dan utama ya menempel, terbakar. Perbaikannya tidak mudah yang kita bayangkan, makanya saya bagi seperti ini sedetail mungkin. Dan di sini saya akan coba sambung sementara ya untuk mengembalikan apakah konsletannya atau putusnya tadi sambungan cukup menghambat ya,
Saya akan coba sambung terlebih dahulu dan kita ukur ya setelah melakukan pemisahan-pemisahan di antara gulungan yang hitam itu yang sudah terbakar. Kita akan coba sambung sementara seperti ini dan kita akan coba ukur kembali apakah tadi sudah putus semua ya, malah putus semua ya. Tapi setelah melakukan proses panjang ya, berusaha untuk tetap lanjut memperbaiki pompa air ini cukup lumayan ya. Kesulitannya sudah sahabat simak. Oke, saya coba ukur kembali apakah sudah ada penyambungan lagi dengan normal. Oke, sahabat, di sini kayaknya sudah normal ya sahabat. Terukur 72 ohm ya, di antara tadi yang konslet sekarang sudah normal sepertinya ya. Kita ukur ke 3 kabel ini ya, yang tadi terukur 27 sekarang 94, ini sudah normal kembali ya sahabat. Nih sudah bisa dipastikan bahwa gulungan ini sudah normal, malah putus, malah mati. Ini alat ukur kita setting kembali di ohmmeter ya. Oke, kita ukur lagi di sini normal sangat ya, 37 ohm, 95 ohm itu sudah normal sahabat. Seperti ini ya. Jadi catatan sahabat ya, 3 kabel yang keluaran ya, kita ukur antara gulungan-gulungan ataupun antara kabel satu ke dengan yang lainnya harus ada perbedaan ya. Jangan sampai lilitan terukur sedikit ya, hanya 4 ohm ya seperti di tadi. Oke, sekarang sudah bisa diperbaiki, sudah saya sambung dengan sempurna. Lagi yang putus sekarang kita coba untuk merapikan, tetapi di sini kita kasih prespan kertas ya, pelindung kertas ya, karena agak terpisah ya semua antara gulungan utama ataupun gulungan bantu ataupun gulungan luar ya, ataupun gulungan utamanya agar terpisah, jangan sampai ada yang menempel ya. Kejadian agar tidak terulang lagi ya, cepat terulang seperti itu ya. Kita kasih pelindung seperti ini ya, antara batasan atau gerbang marhamah, gerbang marhamah lagi, gerbang ataupun dinding pemisah di antara lilitan utama dan lilitan bantu ini kita coba pisah sekarang lebih leluasa lagi untuk memisahkannya. Jangan sampai menempel ya 2-3 lembar di antara gulungan bantu ke gulungan utamanya. Kita coba pisahkan seperti ini, dikasih pembatas ya, jangan sampai langsung connect ya, walaupun ini email ya, tetapi lama kelamaan karena panas mungkin akan mudah terbakar kembali. Oke, kita akan rapikan sedikit demi sedikit ya, rapikan karena di sini walaupun sudah terpisah, sudah saya obok-obok seperti ini ya, tetapi kita harus rapikan, kembalikan ya ke semula ya. Nanti siapa tahu dengan telaten, dengan teliti seperti ini, proses perbaikannya akan sempurna hasilnya ya, tidak menemukan hambatan lagi, tidak menemukan putus jalur lagi seperti tadi di awal saat pemisahan pemukulannya menjadi ada yang putus ya. Oke, di saat perapihan kembali antara gulungan ini ya, kita perhatikan kalau ada yang terkelupas kita kasih lem power blue seperti ini saja ya, dikasih lem power blue agar nanti lem power blue mengering akan tidak connect ke yang lainnya ya, seperti itu, tidak konslet ya, walaupun di antara gulungan sendiri ya, walaupun di antara gulungan utama ataupun gulungan bantu itu sendiri tidak konslet antara lilitan-lilitannya ya, karena yang di sini penyebabnya adalah konsletnya atau koneknya gulungan bantu dan gulungan utama ya, tidak sempurna ya kalau konslet ya, sehingga disimpulkan di sini yang terhambat di bagian gulungan menjadi putaran tidak normal ya, sendat ya, tidak normal, tidak ada tenaga ya, dah pasti ya akan mati, dah pasti ya. Karena matinya itu terprotek karena ada komponen
komponen yang namanya fuse yang dipanas ya, tidak mau panas ya, tidak mau kena panas berlebih di badan ya, karena akan memutus aliran listrik ya. Itu suatu pengaman ya, kalau tidak menggunakan komponen seperti itu ini sudah terbakar insya Allah ya, sudah mengonsletkan, menjeklekkan KW meter ya, karena lama konslet terbakar udah pasti ya, sudah tidak akan tertolong, harus digulung ulang. Nah, tapi di sini walaupun kesusahan, perjuangan, proses kita harus lalui, insya Allah di sini proses perbaikannya akan membuahkan hasil ya. Oke sahabat, terus saya rapikan seperti ini. Nah, di situ ada yang hitam, itu adalah nih isolasi ya, yang tadi saya sambung karena ada dua yang putus, dua jalur ya, dua lilitan yang putus dan sudah saya sambung. Nah, sekarang mengapa sangat hati-hati di saat merapikan kembali, karena akan melakukan pemukulan seperti ini kembali ya, agar nanti rotor masuk tidak menghalang ya, tidak terganjal ataupun tidak menghalangi ini gulungan, karena menonjol ya ke ruang rotor ya, sehingga diperlukan pemukulan lagi ya, gulungan yang keras seperti ini ataupun yang tidak keras biasa ya, dalam proses pemukulan seperti ini diperlukan ya, karena hanya kalau menggunakan tangan saja tidak akan bisa ya, sangat sulit, akan menonjol lagi ya. Oke, kasih lagi power blue ya, di setiap yang dicurigai ada konslet ataupun ada lilitan yang terkelupas ya, seperti itu. Mudah-mudahan awet lagi bila sudah menyala lagi ya pompa air ini, insya Allah. Karena saya bagi ya, menurut saya penting ya buat pemula seperti saya ini, belajar untuk memperbaiki pompa air yang cukup lumayan. Proses perbaikannya harus memerlukan kesabaran dan ketelitian juga ya. Oke, kita ukur lagi normal ya, tidak ada putus ya, tidak putus, berarti alhamdulillah ya. Di sini 40 ohm juga terukur di antara kisaran untuk kapasitor ya, untuk start kapasitor ada di antara 71 ohm, 70 berapa ini, 70. Oke, 77 ohm normal biasanya ya. Di sini 76 normal ya. Itu connect antara gulungan. Sudah bisa dinyatakan pompa air ini sembuh dari sakit ya. Oke sahabat, sengaja saya lewat dan sekarang tinggal pemasangan, dan baut yang patah sudah saya lalui, sudah saya lepas dan sudah saya kencangkan. Sekarang kita akan menuju ke bagian pengujian ya, di saat sekarang penentuan sahabat membuktikan sendiri bahwa proses yang kita alami, kita lalui cukup panjang ya. Kita akan coba simak hasilnya di perbaikan pompa air Shimizu ini, apakah cukup memuaskan. Hasilnya insya Allah ya sahabat, dan mudah-mudahan menjadi suatu pengalaman yang didapat penonton pemula ya, penonton yang baru berkunjung ke channel. Mudah-mudahan meninggalkan jejak dengan cara like, komen, jangan lupa subscribe ya, dukung channel Evan Judi ini. Semoga akan selalu bersama ya, berbagi ilmu, dan semoga bermanfaat apa-apa yang sudah saya bagi dan akan saya bagi ini. Oke, kita akan sambung, kita akan coba ya, ini stiker kabel pengujian kita pasang ke pompa air ini, lalu kita akan coba untuk mengujinya. Semoga sahabat bisa memperbaiki sendiri ya, bila mempunyai pompa air yang rusak ya. Dicoba dulu. Oke, tegangan listrik kita siapkan. Lalu kita akan coba pertama kalinya ya sahabat. Oke, kita akan mencobanya. 1, 2. Alhamdulillah sahabat, normal, putarannya normal sekali, bisa berputar ya. Oke, kita coba matikan ya, normal. Kita pegang juga tidak ada hangat ya, baru sebentar, tetapi saya yakinkan di sini pompa ini sudah cukup normal ya.
berputar kembali dengan sempurna, tidak sendat ya, kencang ya, tidak seperti di awal. Oke sahabat, setelah itu tidak cukup, kita coba menggunakan air atau kita coba menggunakan tangan untuk mengetahui hisapan. Dan di sini kita coba lagi ya, untuk menjadi catatan sahabat, diperhatikan pengukuran setiap kabel yang keluar dari pompa air ini ya, agar menjadi bahan catatan sahabat ya. Semoga sahabat bisa menjadi acuan nanti bila mengukur ya, seperti ini. Di bawah 10 ohm itu konslet ya. Di sini terlihat sahabat, dari awal sudah beberapa kali saya coba bandingkan pengukuran seperti ini, dan di akhir saya bagi hisapan pompa air ini cukup kuat, dan kita tinggal tunggu kekuatan pompa air ini di saat digunakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah hasil daripada akhir hisapan cukup kuat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.